dipersembahkan oleh pemirsa, ketika kandidat calon presiden sudah mengerucut ke 3 poros, kini manuver zigzag dilakukan untuk mengincar posisi calon wakil presiden. Rencana pertemuan Puan Maharani dengan Agus Harimurti Yudhoyono yang didahului masuknya nama AHY dalam daftar cawapres Ganjar Pranowo mengejutkan panggung politik tanah air. Ibarat minyak dan air, PDI Perjuangan dan Partai Demokrat adalah 2 partai yang katanya sulit bersatu. Selain persoalan historis, dalam konteks Pilpres 2024, PDI Perjuangan dan Demokrat mengusung capres yang berbeda. Namun tidak hanya AHY, nama 2 ketua umum partai lain, Muhaimin Iskandar dan Erlangga Hartarto juga disebut kuat masuk dalam radar cawapres Ganjar. Apakah PDI Perjuangan serius atau sekedar menguji iman rival politiknya? Inilah kontroversi selengkapnya kegenitan politik yang menggelitik. Bersama saya, Zilvia Iskandar. Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu. Cawapresnya nama kan banyak, sudah 10. Kalau boleh saya sebut yang ada di media, Pak Mahfud sudah masuk namanya, Pak Erick Thohir, Pak Ridwan Kamil, Pak Sandiaga Uno, kemudian ada Pak AHY. Akan melakukan komunikasi dengan Caimin, kemudian Pak Erlangga dan yang lain-lain namanya. Nanti Mbak Puan Maharani akan bertemu dengan Mas AHY. Partai Demokrat selalu berpendapat pertemuan yang berangkat dari niat baik, tujuan yang baik, membahas masalah-masalah bangsa tentu ada gunanya. Pemirsa, sudah hadir 6 orang narasumber di studio Petro TV. Di sebelah kanan saya ada politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu, kemudian politikus PKB Maman Imanul Haq, dan juga analis politik ada Ray Rangkuti. Kemudian di sebelah kiri saya ada politikus Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra, selanjutnya politikus PKS M. Holid, dan juga Direktur Eksekutif Poltreking Indonesia Hanta Yuda. Selamat malam Bapak-Bapak, terima kasih sudah hadir di kontroversi malam hari ini. Bang Masinton, jadi kapan ini Puan bertemu dengan AHY? Kok langsung ketawa? Ya, mencari waktu yang tepat lah beliau-beliau itu bisa bertemu. Itu kan tinggal teknis saja. Teknis, tapi dalam bulan ini nggak? Insya Allah. Insya Allah. Dalam bulan ini nanti Pak Jaki bisa menginfokan kapan. Ini lagi konsolidasi ya, berdua ya. Ada ya, waktu. lagi hangat ya, berdua ya. Oke, mau ngapain sebenarnya Pak Masinton? Puan bertemu dengan AHY, persisnya itu mau ngapain? Ya, pertama itu kan politik itu kan ruang silaturahmi dan dialog. Jadi demokrasi itu ya mengharuskan ada dialog. Nah, dialog-dialog itu kan tentu ya semuanya harus berangkat dari satu perspektif yang didialogkan. Baru kemudian nanti dicari titik temunya. Kan begitu. Pun kalau tidak ketemu ya monggo nggak apa-apa ya, anggap itu sebagai sebuah silaturahmi dalam kebaikan bangsa ini. Oke, kalau ada yang tanya Bang, kenapa sih baru sekarang? Halal bihalal udah lewat, tapi silaturahminya baru sekarang. Kenapa tuh Bang? Ya waktu itu kan artinya gini, waktu itu kan berjalan. Ya, kalau kemarin berarti bukan berarti tidak, kan begitu ya. Nah maka ya mungkin dari proses ya penjaringan nama-nama, tokoh-tokoh yang layak sebagai calon wakil presiden untuk mendampingi Pak Ganjar ya. Seperti yang disampaikan Mbak Puan itu, ada nama-nama yang kemudian disampaikan kepada publik. Jadi ini soal cawapres kah? Ya, tentu banyak hal ya. Baik itu bicara tentang kondisi bangsa kita hari ini, kondisi tantangan geopolitik ke depan. Ini kan harus dibicarakan sama-sama. Baru kemudian nanti ide besarnya ketemu, ya baru kemudian nanti bisa dikerucutkan menjadi figur siapa. Kan begitu. Yang penting kan demokrasi ini bisa dilalui, dibangun dengan satu silaturahmi dan dialog-dialog yang menurut kita itu akan menjadi sangat positif dan baik buat masyarakat kita secara luas. Bahwa politik itu tidak ada
rivalitas itu tidak perlu harus dibarengi dengan benci-bencian, dendam-dendaman begitu. Oh, udah berakhir itu ya benci-benciannya, dendam-dendamannya ya? Ya bangsa ini nggak bisa dibangun dengan dendam-dendaman, nggak bisa dengan benci-bencian. Iya, jangan dong. Bahwa demokrasi itu mensyaratkan adanya kompetisi, adanya rivalitas di sana, iya gitu. Tapi dalam demokrasi itu perbedaan itu bukan berarti bermusuhan. Oke, baik. Iya. Tapi masih teringat dengan jelas nih, Mas Zaky. Dulu kan tahun lalu sekjennya PDI Perjuangan bilang menutup pintu lah ya, kurang lebih begitu ya, kerjasama politik dengan Demokrat. Tapi sekarang sudah membuka pintu. Masih baper nggak sama yang lalu? Oh, kita nggak pernah baper gitu. Karena bagaimanapun ya politik itu kan bagian dari proses ya. Ya kadang saya dengan Bang Masinton bisa tertawa bareng misalnya gitu kan. Kadang duduknya di sebelahan, kadang di depan, itu biasa saja sebenarnya. Apalagi dengan yang tahun lalu kalau misalnya dilihat respon kami juga pada saat Pak Hasto menyampaikan itu bagi kami biasa aja gitu. Karena ini kan pilihan politik ya. Jadi masing-masing partai mau bicara dengan siapa, mau bertemu dengan siapa, ini kan hak dari masing-masing. Sehingga menurut kami itu tidak ada yang bisa dilarang-larang. Sama saja, kami juga dengan teman-teman misalnya nanti Bang Khalid bisa mengkonfirmasi juga ya gitu. Di koalisi perubahan ya kami bebas bertemu kok. Tidak ada yang melarang ya di koalisi perubahan ya? Oh, tidak ada yang melarang. PKS tidak melarang juga ya, Mas Khalid? Monggo aja ya? Monggo aja. Oke, tapi apa sih yang diharapkan dari pertemuan AHY dengan Puan? Ya kalau kami melihatnya begini ya, Mas AHY kan pemimpin muda ya, Mbak Puan juga pemimpin muda yang saat ini lagi menjadi rising star di partainya masing-masing. Ya. Tentu punya tugas tanggung jawab bagaimana regenerasi ke depan di partai ini. Ini kan partai besar, Mbak. Di PDIP ini ada Bu Mega pernah jadi presiden, ada Pak Joko Widodo saat ini, di Demokrat ada Pak SBY begitu. Bagaimana kan pengalaman ini kalau digabungkan akan sangat dahsyat sebenarnya gitu dalam konteks itu. Tapi bukan berarti penggabungan kedua kekuatan ini selalu mesti dalam konteks pilpres ya, mengusung sama-sama capres dan cawapres atau ya koalisi udah pasti enggak. Karena di PDIP koalisi udah pasti enggak. Karena PDIP nggak mengenal kata koalisi, Mbak. PDIP mengenalnya kerjasama, ya kan, Mbak? Kerjasama. Gitu. Jadi koalisi udah pasti enggak. Karena yang ada hanya kerjasama gitu loh. Ya. Istilah beda, tapi makna sama loh Mas Zaky. Iya. Jadi kalau dari kami melihatnya ini suatu hal yang sangat baik. Publik juga melihat sebagai bentuk kesejukan ya. Bagaimana kemudian merah dan biru katanya sering berbeda, tapi ternyata bisa kok. Komunikasi dan bagi kami ini kan tidak hanya berbicara masa lalu, kita berbicara politik masa saat bisa, ini dan masa ke depan. Karena nama AHY masuk dalam list cawapresnya Ganjar. Kalau tidak masuk kayaknya nggak bisa tuh. Oh, nggak juga, karena kan disebut ya diajak komunikasi, Bang Hasto menyampaikan dengan kerendahan hati, kami ingin bertemu segala apa. Loh, kalau dari kami senang sekali gitu. Kenapa? Inilah politik yang kita harapkan. Mau berbeda pendapat di parlemen kadang saling serang ya Bang ya, beda antara PDIP Demokrat dengan PKS. Tapi kemudian bagaimana itu tidak dilihat sebagai suatu yang menjadi bumi hangus gitu. Beda pendapat sah-sah saja, tetapi kita saling menghormati pilihan politik masing-masing. Nah ini kata kuncinya di situ. Teman-teman PDIP juga menyampaikan, Mas Hasto waktu ketemu dengan Mas Teguh Rifki sekjen kami juga menyampaikan, kita tahu kok teman-teman Demokrat saat ini di koalisi perubahan. Kami pun saat ini sudah mengusung presiden yang capres yang berbeda. Ya tapi komunikasi tetap harus dijalankan. Komunikasi tetap harus dijalankan ya atas nama silaturahmi ini demi kesejukan. Untuk kalau ini gitu kepentingan bangsa dan negara. Bagaimana kita bisa membangun bangsa dan negara ini? Mungkin misalnya katakanlah kita saat ini berbeda jalan, ya mungkin di putaran kedua bisa sama ya nggak? Ini sudah menyinggung investasi putaran kedua nih. Atau misalnya bahkan setelah terjadi selesai pun itu, ya kan kejadian kemarin ada nih. Lawan rivalitas kita simpan dulu ya. Kita gitu. simpan dulu yang investasi putaran kedua itu gilirannya Mas Hanta dengan Bang Ray tadi. Tapi saya ingin tanya ke Mas Khalid kan gini, PDIP mengajak Demokrat rekonsiliasi. PKS ngarap juga gak sih diajak kan atas nama rekonsiliasi? Politik kan the art of possibility, seni kemungkinan. Dan kalau Mas Anies itu pernah bilang begini, lawan dalam politik, dalam pilkada, dalam pilpres itu adalah teman dalam berdemokrasi. Jadi saya pikir itu hal yang wajar-wajar aja. Siapa tahu suatu saat PKS ya, giliran PKS yang diajak ketemu sama PDIP ya. Ke DPP PDIP, kita pernah sekjen PKS bertemu dengan sekjen PDIP, bahkan kita bicara tentang bagaimana pemikiran-pemikiran keislaman dari Bung Karno, ya kan? Itu luar biasa, diskusnya itu dahsyat saya kira. Jadi titik-titik temu di situ luar biasa di situ. Tapi kalau untuk kerjasama politik atau koalisi di Pilpres 2024? Nah, kalau masalah koalisi ini kan kita ada banyak faktor ya. Ya kalau kita lihat di koalisi perubahan, itu kan sudah masuknya itu bukan lagi diskusi, bukan lagi masalah diskurs, wacana gitu ya, tapi sudah masuk pada komitmen. Nah ini yang penting nih, komitmen dituangkan dalam piagam koalisi, ya ada beberapa poin yang disepakati dan desain oleh pimpinan
masing-masing partai. Berarti yang namanya komitmen, mau siapa ketemu siapa, beda koalisi, komitmen tetap harus dijaga, begitu? Oh, itu adalah salah satu etika politik. Etika Nah, politik. etika politik dari yang kami percayai ya. Aha, udah dipesanin ke Demokrat. Oh, saya yakin dong. Demokrat memiliki etika politik yang sangat luar biasa. Kami Oke, jadi percaya, nggak saling usah mutual diragukan. trust. Mutual Harus trust trust and ya. respect, ya. Oke, baik. Ada Kang Maman juga di sini karena selain AHY yang masuk dalam daftar cawapresnya Ganjar, nama Gus Imi juga disebut dalam radar cawapres Ganjar. PKB bakal mendaklanjuti atau jemput bola nggak nih ke PD Perjuangan soal ini? Iya, tentu kalau PKB dari dulu terkenal sebagai partai yang istiqomah dan loyal ketika misalnya sudah berkoalisi. Kita masuk di pemerintahan, tidak pernah kita langsung mengkritik juga. Begitu pula ketika kami sudah membuat komitmen dengan Gerindra, maka seluruh komunikasi soal Pilpres ini itu adalah hak prerogatifnya antara dua ketua umum itu, Prabowo dan Gus Muhaimin. Oke. Nah, ketika Mbak Puan memberikan ruang menyebut nama ketua umum kami, itu kan sebenarnya sebuah kemajuan ya dalam berdemokrasi, bahwa sungguhnya ketika kita melihat PDIP memberikan ruang semua tokoh itu, maka tentu dalam rapat kemarin kita menyatakan ini sebuah kabar gembira bahwa peluang-peluang itu mungkin terjadi. Dilihat dari semua kemungkinan itu, semua akan bisa berubah. Anggaplah misalnya Demokrat tiba-tiba pindah ke koalisi ini, kerjasama dengan PDIP. Maka pertanyaannya bagaimana nasib Nasdem dengan PKS? Aduh, ini kode Anies atau gimana tergeser. nih? Nah, bagaimana pula misalnya kalau PKB tiba-tiba ke arah ke PDIP dan sebagainya. Oke. Bagaimana nasib Prabowo? Nah, itu Berarti yang masih dinamis kalau menurut PKB itu masih dinamis. sangat Cair sekali. dinamis Mau kata sudah ada komitmen pun ini masih dinamis. Masih dinamis karena sungguhnya dalam perspektif PKB itu kan selalu mengacu kepada kaidah fikihnya. Setelah silaturahim ada silatul fikir. Jadi ada urun rembug, adu gagasan dan sebagainya. Oke. Tapi nanti ujung-ujungnya kita nunggu definitifnya itu Iya. Juli Agustus. Tapi kan ada etika politik kata Mas Solid. Kalau ini kan sudah komitmen, sudah tanda tangan. Tapi yang di situ Etika bilangnya politik itu bisa hancur dinamis, kalau bisa tiba-tiba berubah. kekurangan. Ini soal betul kan presiden Harus threshold realistis itu gitu maksudnya ya? realistis. Politik Oke. itu jangan terpaku pada satu etika baku karena satu etika bisa dikalahkan oleh etika yang lebih mulia, yaitu keterwakilan wakil kita untuk menjadi calon presiden atau wakil Baik, presiden. oke, boleh nanti ditanggapi. Termasuk saya ingin tanya ke Mas Hanta dan juga Bang Rey. Sebetulnya pertemuan-pertemuan ini antara PDI Perjuangan dengan Demokrat itu serius atau ini adalah kegenitan politik? Kami akan kembali pemirsa sesaat lagi. Dipersembahkan oleh Dipersembahkan oleh Kembali di kontroversi pemirsa, Bang Rey, jadi PDI Perjuangan itu memasukkan cukup banyak nama. Ya. Cawapresnya, calon cawapresnya Ganjar. Termasuk 3 ketua umum. Itu adalah keseriusan PDI Perjuangan mempertimbangkan mereka atau hanya kegenitan politik demi insentif politik? Saya kira untuk wakil presiden bagi Ganjar itu penentunya bukan PDI Perjuangan, tapi partai-partai pendukung PDI Perjuangan, pendukung Ganjar yang lain di luar PDI Perjuangan, karena PDI kan udah penjatah calon presiden, cukup dong, jangan semua diambil juga kan kira-kira gitu. Dan yang paling penting itu adalah soal peran Pak Jokowi untuk menentukan siapa calon wakil presiden. Ada Jadi peran yang- Pak Jokowi di situ? Hah? Ada peran Pak Jokowi Nah, menurut kalau Anda? kita buat persentase, istilah saya itu Pak Jokowi 50%, partai pendukung 40%, PDI Perjuangan kebagian 10% gitu. Jadi ya artinya sangat tergantung pada kemana arah telunjuknya Pak Jokowi ini untuk nunjuk siapa wakil presiden gitu. Maka penyebutan AHY itu lebih karena respon PDI Perjuangan ketika melihat Partai Demokrat kelihatan mulai gamang untuk tetap bersama dengan perubahan atau tidak gitu. Jadi Demokrat itu mulai gamang. langsung direspon oleh PDI Perjuangan untuk 2 tujuan. Tujuan pertama tentu saja ya, monggo silakan bergabung dengan kami. Kalau nanti misalnya kegamangan itu pada puncaknya gitu ya, kita welcome. Kalau soal siapa wakil presiden ya kita bisa diskusikan bersama kan kira-kira gitu. Tapi hal yang sama untuk mengatakan agar jangan sampai Partai Demokrat pindah ke Gerindra, gitu, koalisi Gerindra maupun PKB gitu. Sebab kemanapun nanti Demokrat pergi, entah itu perginya ke Ganjar atau perginya ke Pak Prabowo, itu sangat signifikan menaikkan elektabilitas gitu. Oleh karena itu sebelum
Gerindra melamarnya, dilamar terlebih dahulu oleh PDI Perjuangan. Tapi apakah seserius itu akan menempatkan AHY sebagai calon wakil presiden? Saya kira tidak. Tidak yakin. Kalau dibuat rankingnya nih, mungkin AHY itu ranking kelima di dalam koalisi ini gitu. Tapi itu pun sangat menguntungkan bagi AHY dan Demokrat dalam analisa saya kalau kemudian tidak ada kejelasan di koalisi perubahan ini gitu. Sebab kalau Demokrat tidak mendapatkan posisi wakil presiden di koalisi perubahan itu ibarat pepatah kita udah jatuh di timpe tangga kan kira-kira gitu ya, sudah nggak dapat wakil presiden, potensi menangnya juga kelihatan masih jauh gitu. Nah oleh karena itu ya harus minggat ke tempat lain, yaitu tempat lain itu yang memiliki potensi untuk menang, setidaknya Demokrat bisa negosiasi 2 atau 3 anggota kabinet. Ini bisa menjadi peluang di masa yang Demokrat akan untuk datang. menaikkan daya tawarnya, gitu ya? Iya, karena jelas-jelas menurut saya kalau bukan wakil presiden, satu-satunya target yang diharapkan oleh AHY itu adalah 2029. Oke, baik. Tapi kalau AHY ada dua berada hal di nih luar yang disentil oleh Bang Rey. Satu menyentil PDI Perjuangan, satunya menyentil Demokrat. Saya ke PDI Perjuangan dulu. Tadi Bang Rey mengatakan bahwa kalau urusan cawapres, sahamnya itu 50% di Pak Jokowi, 40% di partai pendukung, 10% baru PDI Perjuangan. Setuju gak? Jadi kalau di mekanisme di PDI Perjuangan itu kan kami punya mekanisme organisasi sendirilah. Nah kemudian ada partai-partai yang kemarin ya juga bergabung untuk mendukung Mas Ganjar Pranowo. Nah tentu kan nanti akan dikomunikasikan dan didialogkan antara pimpinan partai politik tentunya. Bahwa nanti akan mendengar masukan, saran, pastilah. Apalagi umpama dari Pak Jokowi, beliau juga selain presiden yang masih menjabat hari ini, beliau juga adalah kader partai yang pasti juga dimintain pendapat, nanti masukan kira-kira seperti itu. Jadi, tapi bukannya Bu Mega pernah bilang cawapres juga terserah saya? Iya, artinya kan kalau dalam konteks PDI Perjuangan kan beliau itu prerogatif beliau calon jadi nggak benar tuh 50%-nya Pak Jokowi, 40% tidak dalam partai konteks pendukung. koalisi. Nah, kalau persen-persennya Kalau tadi konteks itu koalisi itu 10% aja. kalau persentasinya tadi itu enggak lah. Enggak Jadi begitu. Oke. Kalau di PDI Perjuangan tuh capres cawapres itu ya Baik. internal PDI ya, itu prerogatif Ibu Ketua Umum. Oke, sebelum ke Mas Zaky ya soal kegambangan Demokrat, saya ke Mas Hanta dulu. Mas Hanta, sebetulnya kalau dilihat secara peluang dan hitung-hitungan realistis, mungkin tidak Ganjar dengan AHY atau Ganjar dengan Gus Imin? Kalau Ganjar dan AHY mungkin. Kalau dari 10 cawapres, saya melihat probabilitasnya di nomor 10. Paling kecil. Jadi kalau bicara buntut ini ya? Kalau bicara kemungkinan ada 3. Satu, ini bisa dibaca bagian dari menyiapkan koalisi serius. Koalisi serius itu artinya bahwa PD Perjuangan dan Demokrat akan bersatu di Pilpres putaran pertama dengan atau tanpa AHY jadi cawapres, apalagi cawapresnya AHY. Nah, untuk kemungkinan pertama ini saya meletakkan probabilitasnya untuk mengganti kata tidak ada yang tidak mungkin dalam politik, saya mengatakannya hampir mustahil. Itu belum ada tanda. Mohon maaf saya mengatakan itu. Yang kedua, kemungkinannya yang bisa hampir mustahil AHY menjadi cawapres Ganjar ya. Oke, itu satu. Yang kedua, kemungkinan untuk prakondisi kalau kemudian Pilpres berlangsung dalam 2 putaran, maka PD Perjuangan maupun Demokrat perlu membangun komunikasi untuk bekerja sama atau berkoalisi di putaran kedua. Itu agak besar peluangnya, ada sedikit. Nah yang ketiga, saya melihat ini yang paling besar, kemudian ketiga, kedua-duanya tidak terus serius untuk membangun koalisi, tetapi kedua-duanya punya strategi yang sebenarnya ini kalau bahasanya metode kegenitan tadi, saling menguntungkan kedua-duanya. Saya bicara dari PD Perjuangan. PDIP dengan begini positif dalam persepsi publik. Bukan sekedar kita membaca bahwa PD Perjuangan membutuhkan kawan koalisi baru tambahan selain P3, tapi jauh lebih penting itu kesannya positif. Selama ini kan dianggap PD Perjuangan kaku, agak eksklusif, sekarang lebih inklusif, terbuka, bahkan dia bisa berkomunikasi yang lebih ekstrim dengan Demokrat. Itu positif. Yang kedua, positifnya buat Demokrat apa? Nanti sebelum Demokrat ya ada 3. Yang kedua, bagi PD Perjuangan juga saya melihat ada hitung-hitungan politik. Kalau bisa Pilpres berlangsung dalam 1 putaran, mungkin hitung-hitungannya Pak Mas Hinton, ada kemungkinan kalau berlangsung dalam 2 putaran, Mas Ganjar tidak aman.
Nah, karena itu diupayakan menang dalam satu putaran. Dan tentu dengan satu putaran artinya cukup 2 pasangan. Itu lebih aman buat Mas Ganjar. Jadi itu juga bagian dari strategi. Sehingga ada langkah ekstrim mengajak lawan politik. Dan kata lain ada potensi, ada blok atau poros ketiga gagal maju. Yang ketiga, ini bisa jadi yang saya katakan tadi, PD Perjuangan juga menyiapkan prakondisi kalau ternyata berlangsung 2 putaran. Supaya Partai Demokrat tidak diambil oleh Prabowo, maka perlu komunikasi. Dari sisi Partai Demokrat jelas, keuntungan politiknya Partai Demokrat akan dan Mas Ahy posisi tawar politiknya semakin tinggi. Kalau posisi tawar politiknya semakin tinggi, maka daya tawar politiknya makin tinggi, rumusnya maka daya tekan politiknya ke internal koalisi juga semakin kuat. Ke luar saja diperhitungkan sebagai cawapres, masa AHY di dalam tidak diperhitungkan? Jadi ada 2 kemungkinan nanti yang kejadian. Satu, koalisi ini akan goyah, Yang kedua, bisa jadi dipercepat deklarasinya. Nah, kalau kejadian dipercepat seperti Mas Andi Arief membuat ada opsi kejadian, maka Mas Herzaki dan Partai Demokrat harus berterima kasih kepada PD Perjuangan dan Puan Maharani yang mendorong deklarasi lebih cepat. Itu opsi. Tapi kalau AHY jadi cawapres, tidak jadi cawapres, menurut saya opsi Demokrat juga terbatas. Kenapa? Kalau dia tidak menjadi cawapres, maka lebih untung secara elektoral tetap bergabung di koalisi perubahan. Karena irisan pemilihnya berada di sana. Banyak yang harus dikomentari ini. Prabowo, yang terakhir bersama Mas Ganjar. Kalau bersama Mas Ganjar bukan jadi cawapres, maka nanti simpati pemilihnya akan kecewa juga. Saya ingin mengonfirmasi ke Demokrat soal daya tekan tadi, itu yang menarik dari Mas Hanta ya. Benarkah ini juga sekaligus kenapa Demokrat menyambut pertemuan dengan Puan Maharani supaya untuk menekan koalisi internal supaya lebih cepat cawapresnya diumumkan dan cawapresnya adalah Anies? Adalah AHY. Mas Andi Arief pernah sampaikan itu. Sebenarnya nggak ada hubungan gitu. Karena satu hal, kita di internal koalisi perubahan, masalah cawapresnya udah tuntas dan udah final sebenarnya. Di bulan Februari kita sudah tanda tangan piagam. Ini Mas AHY itu yang menyerahkan kepada Mas Anies. Mas Anies silakan, Anda pilih maunya siapa. Kami sudah menyerahkan mandat ini kepada Anda. Sudah tuntas itu di situ. Jadi kalau bicara mengenai cawapres, bicara mengenai nama sudah selesai. Jadi tidak ada kaitan dengan daya tekan. Janur kuning belum melengkung, Mas. Kenapa? Karena bagi kami di koalisi perubahan ini, kesamaan kami dengan PKS, dengan Nasdem, dengan Mas Anies ini adalah kaitannya dengan masalah semangat perubahan. Ada aspirasi yang kuat dari masyarakat yang menginginkan itu perubahan. Nah, Mas Ahy keliling-keliling nih. Mohon maaf, Demokrat 2020, 2021, 2022, kader dimanapun berada selalu berbicara AHY Capres. Nggak pernah ada itu, mohon maaf, nama lain selain AHY Capres dalam acara apapun. Sehingga ketika kemudian pergulatan lah di dalam itu, lalu kemudian ketemu masyarakat banyak sekali, Mas Ahy memutuskan nggak bisa. Kalau kita mau menang, perubahan ini bisa diperjuangkan. Kita harus punya koalisi bersama Nasdem, PKS dengan Anies Baswedan sebagai capres. Jadi demi rakyat, Demokrat memilih bergabung membangun koalisi perubahan dengan PKS, Nasdem sebagai Anies. Andi Arief rasanya. Ini beda. Sudah bisa dipegang ini omongannya ya. Kita harus jeda terlebih dahulu. Bapak-bapak kita sambung lagi ya. Kita harus headline news dulu pukul 22 waktu Indonesia Barat. Pemirsa tetap di Kontroversi. Dipersembahkan oleh Baik pemirsa, kembali lagi di Kontroversi. Tadi kami tampilkan sejumlah survei terutama tentang elektabilitas cawapres ya. Kang Maman, kalau dilihat dari survei tadi, nama Gus Imin itu di urutan bawah-bawah. Jadi masih ada kemungkinankah Gus Imin akan mendampingi Prabowo, atau kalau seandainya tidak dengan Prabowo bisa nyebrang juga ke koalisi yang lain? Ya, yang pasti Gus Imin menjadi amanat muktamar untuk menjadi capres atau cawapres. Itu terus diperjuangkan kader sampai hari ini dan tidak berubah.
Tidak ada nama lain. Yang kedua, komunikasi politik kita dengan Prabowo itu intens. Kita punya sekber bersama di Menteng, dan itu terus menguat bahwa sungguhnya hari ini yang bisa membuat Prabowo menang setelah berkali-kali kalah adalah kehadiran Gus Muhaimin sebagai cawapresnya. Ini kata kuncinya, apalagi kita tahu hasil seluruh survei bahwa yang tertinggi di Jawa Timur, nama untuk cawapres itu adalah Gus Muhaimin. Ini tentu menjadi komitmen kita dan kita tetap menunggu sampai sejauh mana nanti terrealisasinya Prabowo Muhaimin. Oke, tapi apakah itu harga mati tidak? Gus Imin harus menjadi cawapres Prabowo? Bukan, jadi tetap ada komunikasi politik, kita realistis. Kita terus mengkaji misalnya kalau Prabowo memilih yang lain, maka posisi kita di mana? Atau kemungkinan paling akhir justru memunculkan ada poros keempat. Nah, poros keempat itu yang justru menarik. Yeah. Walaupun kita tetap berharap tidak terlalu banyak poros, tetapi kita memungkinkan ada 2 saja misalnya. Oke, tapi sudah ancang-ancang ya Kang Maman untuk membentuk poros keempat? Bukan ancang-ancang. Dalam politik itu selalu ada plan A, plan B, plan C, plan dan lain sebagainya. Ya itu ancang-ancang dong, skenario A, B, C. Iya, tetapi ancang-ancang itu kan berniat untuk keluar. Nah, seperti bagaimana Mbak Puan menyebutkan nama-nama, lalu kan orang menyambut, wah ini keren nih. Kalau misalnya AHY pindah saja meninggalkan koalisi perubahan. Nah, kita tidak pernah berpikir seperti itu. Kita hanya berpikir bagaimana caranya Prabowo Muhaimin ini betul-betul terwujud. Di samping itu kita terus lihat bagaimana publik termasuk survei dan lain sebagainya. Oke, tidak pernah berpikir seperti itu, tapi juga berpikir ada skenario A, B, C, D. Gimana ini? Oke, Mas Solid. Ya. Mas Solid kan sekarang itu yang katanya kerap digoyang, digoda itu adalah koalisi perubahan. Tampak paling solid tapi juga paling sering digoyang. Jadi sebetulnya apakah kuncinya adalah satu nama cawapres yang katanya sudah dikantongi oleh Pak Anies? Saya membacanya begini, kalau sering digoyang, sering digoda, artinya promising nih koalisi. Promising. Kalau tidak promising ya, tidak menjanjikan, itu ya udah biarin aja lah. Ngapain digoda-goda, ngapain digoyang-goyang? Karena ini secara potensi, ini memiliki prospek yang bagus, maka ini digoyang. Nah, masalah cawapres misalnya, di kita ini udah selesai. Nasdem, Demokrat, PKS, kita itu konsepnya, kita menyebutnya sebagai koalisi presidensial. Karena presiden yang membentuk koalisi ini, ya, capresnya, dan dia yang melit, dia yang memimpin. Sehingga Nasdem, Demokrat, PKS itu sudah legowo. Monggo capres kita tentukan nih cawapresnya dengan beberapa kriteria yang sudah disepakati. Oke, katakanlah yang paling potensial menjadi cawapres Anies itu adalah Mas AHY. Kalau kita lihat dalam survei juga seperti itu ya. Apakah PKS juga bisa legowo? Karena kan berarti yang akan mendapatkan kotel efek Demokrat. Asalkan itu sudah dipilih oleh capres dan itu menjadi sebuah pilihan yang terbaik buat koalisi ini, kepentingan PKS dan tentunya koalisi perubahan adalah bagaimana kita memastikan koalisi ini terbentuk dan Pak Anies Baswedan menjadi capres dan tiket ini berlayar. Oke, bersama. itu goalnya ya? Itu. Okay. Jadi masalah cawapres itu bukan menjadi sebuah kendala atau barrier yang menjadikan perpecahan. Tidak. Karena ini sudah selesai. Exit plan-nya sudah kita buat, skenario-nya sudah kita buat. Kenapa Bang Rey? Anda mau mengatakan bahwa problem cawapres ini adalah problemnya Anies sebetulnya, bukan problemnya koalisi gitu. Jadi begini, nggak begitu juga. Jadi karena sudah diserahkan kepada Anies sampai sekarang nggak bisa mengambil keputusan, apalagi mengumumkannya. Jadi ada namanya, padahal ada namanya momentum. Kan lego-lego aja. Ada namanya momentum, dan kita melihat capres kita memiliki pemikiran yang smart ya, pemikiran smart dan tahu bagaimana mengatur tren, sentimen, tapi kan dan momentum. udah mulai ada partai yang nggak sabaran nih, Demokrat. Siapa nggak sabaran? Ya itu bukan pernyataan dia. Ini sabar kok. Sesungguhnya ngomong bersama orang-orang yang sabar. Insya Allah kita ikhlas gitu kan. Kita itu memikirkannya pikiran bangsa ya, pikiran lebih besar. Jadi saya pikir ini hanya masalah part of strategi. Jadi kita berpikir bagaimana mengenai momentum yang tepat nih Bang Rey. Bagaimana ketika capres dan cawapres diumumkan itu betul-betul menjadi sebuah aspirasi
publik bukan hanya aspirasi milik koalisi perubahan, tapi menjadi manifestasi, menjadi simbol dari keinginan perubahan dari masyarakat. Itu yang kita inginkan. Ya, tapi Anies itu jangan dibiarkan terlalu jomblo juga sampai sekarang. Masih lajang aja ya kan. Padahal sudah diumumkan terlebih dahulu loh sebagai calon presiden. Kita berikan, kan kita mencari cawapres yang terbaik. Kita berikan keleluasaan kepada beliau untuk menentukan dengan rasional, objektif, dan tentunya merekatkan seluruh Tapi yang kalau ada. partai-partai itu bikin batasan nggak? Misalnya ke Anies, Anda jangan terlalu lama dong mikirnya, masa istiqoroh bolak-balik. Misalnya cukuplah kita momentumnya Juli. Atau pernah nggak? Ini malah PKB yang penasaran nih. PKB penasaran mau nih. lihat. Iya, kita Mau menggoda juga. Kira-kira masa PKB bikin deadline nggak buat Pak Prabowo kira-kira? Iya. Ditanya balik. Betul, jadi kita kan bingung juga ini. Sementara Anies jomblo, Prabowo ragu-ragu karena dia udah lama jomblo juga kan. Nah seperti itu. Jadi kita termasuk hari ini akhirnya yang merayu justru dari kubu Ganjar, ingin merambu jadi merayu semua, dan kita tiba-tiba jadi kelihatan GR. Padahal kita sudah tidak perlu GR. Kita punya Prabowo, Mas Solid punya Anies dan lain sebagainya. Ya. Intinya ini masalah momentum aja. Oke, kalau masalah momennya momentum. secara lebih cepat nih waktu katakanlah momentum yang dapat, kita bisa langsung kalau Pak Prabowo kita tahu wakil presidennya sekarang adalah Caimin. Yes. Kecuali berubah, itu hal lain kan. Kalau Ganjar diumumkan ada sekitar 10. Tapi saya belum pernah mendengar dari perubahan ini siapa calon-calon yang mereka usung sebagai calon wakil presiden. Kan sudah disampaikan ada. Siapa misalnya? Waktu itu salah satu anggota tim 8 mengatakan sudah ada 3 nama yang ada. Iya, siapa? Pertama ada Mas AHY ya. Yang kedua ada Kang Aher, Gubernur Jawa Barat. Yang ketiga adalah Bu Khofifah. Jadi Itu tiga nama itu yang ibaratnya itu menjadi sebuah pilihan yang saat ini ada di depan meja Pak Capres kita, Pak Anies Baswedan. Dan itu sekarang kita serahkan kepada beliau untuk secara leluasa. Kenapa Bang Rey menurut saya kenapa begini. Bang Rey yang nggak sabar? Jadi tapi ini justru lama-lama akan menunjukkan kualitas kepemimpinan Anies Baswedan. Kan semuanya juga belum ada cawapres, Bang Rey. Kalau sudah sangat lama 3 nama diserahkan kepada Anies, dan sampai sekarang Anies belum juga memperlihatkan kemana ia akan memilih dari 3 pasangan capres ini, sehingga mulai ada kritik dari internal sendiri. Itu artinya kualitas kepemimpinan pengambilan keputusan di dalam Anies itu meragukan gitu loh. Apakah hanya Anies? Itu yang mungkin. Kan yang lain juga belum. Prabowo juga belum menentukan cawapres. Ini yang saya sebutkan. Anies itu 6 bulan yang lalu udah diumumkan sebagai calon presiden. Ini agak terlalu tendensius. Ganjar baru sebulan kan. Jadi Pak Prabowo dari 6 bulan yang lalu kita tahu adalah Anies Caimin satu-satunya wakil presiden. Sebentar. Kalau tidak berubah. Baik. Gitu, Yang dipertanyakan adalah ini persoalan kualitas kepemimpinan atau memang strategi, Mas Hanta, menurut Anda ketika lama mengumumkan cawapres? Terbalik. Kalau tadi dibilang cawapres bukan variabel tidak penting, kedua yang menentukan capresnya, cawapres, saya terbalik. Justru variabel utamanya yang sekarang yang menjadi komplikasi politik yang membuat lama karena variabel cawapres itu yang tidak ada titiknya. Kalau mau bicara realitasnya itu. Yang kedua, penentu cawapres itu bukan capres sejatinya. Saya tidak percaya, mohon maaf, bukan Anies Baswedan yang menentukan, kalaupun iya bukan dia yang paling menentukan. Kalau bicara Ganjar, mohon maaf, saya harus mengatakan bukan Mas Ganjar Bukan yang Ganjar paling juga yang menentukan. Iya, kalau kita bicara sekarang ada 3 ya poros koalisi kandidasi pencalonan istilahnya. Satu Mas Ganjar sudah punya golden ticket. Siapa memegang kunci cawapres? Menurut saya adalah PD Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri. Tetap Ibu Mungkin Mega, betul ada variabel Pak Jokowi dan sebagainya, tapi paling menentukan sana. Kalau ada Sandiaga Uno masuk lewat P3, bolehlah, itu aspirasi. Tapi yang menentukan kalau Ibu Mega nggak mau jadi cawapresnya Ganjar, nggak jadi. Yang kedua Pak Prabowo mungkin ada variabel tambahan. Pak Jokowi cukup besar, karena Pak Prabowo biasanya cukup dekat dengan Pak Jokowi, jadi variabel Pak Jokowi saham cukup besar di sana. Dan kuncinya ada di Muhaimin Iskandar. Karena menurut saya bagi Prabowo, PKB adalah setelah Gerindra partai yang diincar tidak boleh pergi. Variabel PKB itu penting tadi untuk memperkuat Jawa Timur. Tapi partainya belum tentu untuk Caiminnya. Tapi kuncinya ada di Caimin. Ada 2 kemungkinan. Kalau tadi apakah Ibu Mega menentukan tokoh senior NU dan seterusnya, saya balik sedikit ke Ganjar, atau Sandiaga Uno. Kalau kita bicara tendensi hari ini 2 ya, kalau kita fokus ke 2 nama. Kalau Pak Prabowo, apakah Caimin atau yang dianggap dekat dengan Pak Jokowi, Erick Thohir. Tergantung 2 itu kalau kita ingin mengerucutkan arahnya hari ini. Kalau Anies Baswedan tergantung sama. siapa? Iya, ketiga partai ini punya kekuatan yang imbang.
Nasdem, Demokrat, dan PKS sama. Karena imbang, sulit. Sekarang agak kuat daya tawarnya memang Demokrat, gara-gara PDI Perjuangan yang bantu. Nah, siapa paling menentukan? Ada 2 nama yang menguat. Kalau saya menuju dari 3 nama itu, Khofifah. Nasdem sejak awal menginginkan Khofifah. Tapi apakah betul Bu Khofifah mau dan siap dan waktu dekat ini? Atau menunggu waktu nanti di last minute baru dikeluarkan sehingga terkuncilah ketika sudah didaftarkan KPU. Tapi kan Pak Andi Arief kan bukan tidak sabar ya, membuat ultimatum. Kami punya opsi lain kalau bulan Juni belum diumumkan. Nah, karena itu opsi yang kedua AHY. Kalau saya ingin mengatakan rute paling realistis dan terdekat, wakilnya Mas AHY. Dan itu kalau dilakukan lebih cepat, nah saya dibantu Mas Zaki ini. Itu paling realistis saya mengatakan. Terlepas soal ini Mas Zaki banyak dibantu PDIP, dibantu Mas Hanta. Jadi Khofifah atau AHY, Caimin atau Erick Thohir, Sandiaga Uno yang sekarang menguat, atau ada tokoh NU, ada siapalah dari PDI Perjuangan. Tapi benar gak sih? Per hari ini ya, tanpa mengurangi rasa hormat nama-nama Pak Mahfud dan sebagainya, masih mungkin muncul nantinya. Tapi benar gak sih sebetulnya Mas Zaki kalau dikatakan bahwa kita menyerahkan semuanya kepada capres kita untuk menentukan, tapi itu di panggung depan, di panggung belakang sebetulnya dengan ini kan semuanya menjadi tekanan gak sih untuk capres untuk segera menentukan, mengumumkan cawapresnya? Kalau kami melihatnya begini, ya, bukan tekanan konteksnya ini. Seperti misalnya kan tadi disebut-sebut Bang Andi Arief, ada tweetnya segala apa. Kami hanya ingin agar bagaimana, tadi ada kata kunci yang lupa disebut oleh Bang Khalid, ya. Kami bukan hanya ingin Mas Anies ini berlayar. Kami ingin beliau menang. Nah, dan kita lihat begitu bicara mengenai time frame. Menuju Februari, ini waktunya sudah kurang dari 9 bulan. Kalau kita menginduk kepada pengalaman 2019, pendaftarannya itu di Agustus 2018, menuju ke April 2019, itu waktunya 9 bulan lebih. Sedangkan sekarang ini udah kurang dari 9 bulan. Jadi kalau kita bicara mengenai kegentingan, ini udah genting nih. Ini menurut kami. Yang kedua, ini Indonesia. Mohon maaf, ini bukan Jakarta. Jakarta ketinggalan elektabilitas. Mas Anies akhir Desember 2016 kami masih ingat. Paling bawah. Tetapi dalam 1,5 bulan ya ada mukjizat lah gitu, upaya luar biasa ya dibantu oleh yang lain lah gitu kan, ya kan yang lain gitu kan, karena yang dikiranya AHY yang kuat dihajar habis-habisan AHY-nya, katanya Mas Anies yang melejit gitu kan, itu kan, tapi udahlah itu masa lalu itu. Nah, kemudian ini tadi ya sudah tahu-tahu 1,5 bulan bisa berubah. Tapi ini Indonesia. Kalau kita berOktober, baru November, ini mohon maaf. Saya aja dari Kalimantan Barat. Saya kemarin baru dari daerah Intinya, Sambas. Mas Zaki? Intinya adalah bahwa sinyal bisa hilang loh. Saya lagi talk show kemarin. Jadi Demokrat sudah mulai berbeda cara Bukan, menarik untuk kita bahas lebih jauh. Bapak-bapak, jadi kita harus jeda dulu ya. Kita harus jeda lagi pemirsa. Kontroversi akan kembali sesaat lagi. Narasum kita harus konsolidasi dulu ini. Kita kembali sesaat lagi. Sejauh dengan PKS. Dipersembahkan oleh Pemirsa, kegenitan politik yang menggelitik manakala nama cawapres dari masing-masing koalisi tidak kunjung diumumkan. Sekarang pertanyaan saya ke Bang Masinton dulu. Tadi Mas Hanta sudah menyinggung kalau PDI Perjuangan soal cawapres itu akan ditentukan oleh Bu Mega. Kita lihat ya, yang buat daftar cawapres Ganjar itu Mbak Puan, yang menentukan cawapres Ganjar Bu Mega. Pertanyaan saya, apakah Ganjar ini sama sekali tidak punya saham politik untuk menentukan siapa cawapresnya? Beda dengan Anies. Kalau Anies kan katanya serahkan kepada Anies semuanya. Kata Mas Solid. Ya, kalau mekanisme di organisasi kami itu tuntas itu Mbak Silvi, bahwa itu Ibu Ketua Umum. Yang disampaikan Mbak Puan itu juga nama-nama yang sebelumnya sudah disampaikan oleh ada 10 nama kata Ibu Megawati waktu itu. Jadi bagi PDI Perjuangan, capres dan cawapres itu ada di prerogatifnya Ibu Ketua Umum. Bahwa nanti kemudian dikonsultasikan, diobrolkan sama yang lain, tentu seperti itu Mbak. Masukan apa segala macam. Jadi Mas Ganjar juga ngikut aja? Pak Ganjar tentu, karena ini kan satu kesatuan ya. Bagi kami berpandangan, Presiden dan Wakil Presiden itu satu kesatuan, bukan hal yang terpisah. Maka pasangan Wakil Presiden itu juga adalah yang sama, karena kita menganut dalam sistem presidensial yang bisa senapas dan sebangun, chemistry-nya ketemu begitu. Maka
Pak Ganjar pasti udah memahami betul bahwa nanti siapapun itu yang akan diputuskan oleh Ibu Megawati, ya itu akan yang terbaik dalam Oke, kalau persoalan menjalankan PDIP tugas-tugas sekarang merayu ke sana ke sini, itu benar gak sih? itu Pak bukan Masinton? itu bukan artinya merayu. Tadi disebut perayu loh. Kami menghormati kedaulatan dan sikap politik masing-masing partai politik bersama mitra-mitra kerjanya. Tapi kami ingin menyampaikan bahwa membangun bangsa ini tidak bisa sendiri. Dan PDI Perjuangan itu bukan partai yang eksklusif. Dan juga bukan partai yang jumawa. Meskipun PDI Perjuangan memenuhi syarat golden ticket itu untuk mencalonkan capres dan cawapres secara sendiri. Tetapi PDI Perjuangan tidak mau jumawa dengan cara itu dan juga tidak eksklusif. Bahwa membangun bangsa ini butuh kebersamaan, butuh kerjasama, gotong royong. Itulah yang dijadikan teladan. Kerjasamanya bisa di konteks pilpres, bisa di putaran pertama, bisa di putaran kedua. Ya, gitu ya, Bang? itu persoalan strategi aja. Kang Maman, kalau Gus Imin kan selalu katanya masuk dalam radar cawapresnya Ganjar, radar cawapresnya Prabowo. Tapi gimana sih supaya tidak hanya masuk radar, tapi beneran jadi? Iya, tentu kita terus ya mengutamakan komunikasi-komunikasi, termasuk juga misalnya dukungan-dukungan yang real. Ketika Prabowo keliling di Jawa Timur, Jawa Tengah, kiai-kiai langsung minta agar secepatnya diumumkan Prabowo Muhaimin. Tentu kita tidak hanya menyodorkan Gus Muhaimin sebagai nama kosong belaka, tetapi 58 kursi di DPR dan soliditas juga termasuk di ranking pertama calon wakil presiden dari NU adalah Gus Muhaimin. Di semua survei menunjukkan itu terbesar. Dan variabel NU itulah sebenarnya yang menjadi alasan penting di samping memang soliditas dari Partai Kebangkitan Bangsa. Kami tetap yakin bahwa nanti di detik-detik terakhir Gus Muhaimin akan ada menjadi salah satu cawapres. Apakah itu Prabowo atau Ganjar? Kita menjadikan momentum itu penting. Atau bisa terbentuk poros keempat gitu ya? Atau bisa terbentuk poros keempat kalau misalnya... Jadi masih mungkin dong wakilnya Anies Baswedan juga. Itu tidak dalam pembicaraan kami. Jadi pembicaraan kami adalah Prabowo Muhaimin, atau kalau tidak Pak Prabowo lama banget atau memilih siapa, maka kita bisa ke siapa, dan terakhir poros itu menjadi penting. Pesan ke Pak Prabowo ini. Iya, ini sudah mengirimkan sinyal ya. Bang Rey. Saya kalau melihat hubungan Pak Prabowo dengan Cak Imin itu, kalau saya ya, itu kesan saya itu Pak Prabowo itu seperti tidak menganggap bahwa Cak Imin itu adalah satu-satunya figur yang jadi wakil presidennya beliau gitu loh. Bukan the only option. Ya, atau tidak dipertimbangkan. Maksudnya gimana Bang Rey? Kesannya adalah Pak Prabowo itu mengesankan dirinya bahwa dia belum ada calon wakil presiden. Tapi dalam pernyataan beberapa elit Gerindra, golden ticketnya ada di Gus Muhaimin. Itu penting juga. Bahwa Pak Prabowo dan Cak Imin sama-sama menentukan, iya. Tapi Pak Prabowo sendiri tidak pernah dalam bacaan saya memperlihatkan bahwa pilihan dia itu adalah Cak Imin gitu. Itu pendapatnya Bang Rey, Kang Maman. Yang menentukan calon wakil presiden. Kecuali kalau Bang Rey dengar pidatonya Prabowo ditambah beras. Apa itu? Bahwa pilihan tepat bagi kami itu adalah Gus Muhaimin. Baik, waktu kita tidak banyak Bapak-Bapak. Saya ingin tanya sekarang ya, Mas Hanta. Jadi sebetulnya yang paling cepat atau yang paling terakhir mengumumkan cawapres itu yang akan mendapatkan booster elektabilitas? Ya, belum tentu. Momentumnya juga. Ada dua kebutuhan. Kebutuhan untuk tadi ya, bukan sekedar berlayar, tapi mau menang. Tapi gimana menang kalau nggak berlayar? Gimana mau berlayar kalau nggak punya kapal? Pastikan dulu Anda punya kapal, terdaftar di Oktober dulu. Jadi damaikan antara mau daftar, baru menang. Jadi itu. Dan per hari ini sudah ada 3 poros ya. Kecenderungannya PDIP dengan P3, kemudian Gerindra, PKB bersama PAN kecenderungannya, mungkin ditambah Golkar, dan 3 partai koalisi perubahan. Arahnya sudah lihat. Sekarang dinamikanya di cawapres ya. Cawapresnya siapa penentunya? Satu, Ibu Mega saya bilang tadi. Kedua, para ketua umum sebenarnya, para veto player partai. Tapi khusus Pak Prabowo ada variabel Pak Jokowi yang menentukan. Kalau koalisi perubahan Pak Salim Segaf Al-Jufri, terutama 2 figur, Pak SBY dan Pak Surya Paloh. Tapi kalau timing koalisi perubahan sebaiknya punya kesepakatan selesai cawapres. Kalau koalisi perubahan sebaiknya cepat atau terakhir untuk mengumumkan cawapres. Kalau kebutuhan tadi ada 2 kebutuhan elektoral, winning the election dan kandidasi. Untuk koalisi perubahan saran saya lebih cepat lebih baik.
karena soal kandidasi, soal kepastian, soal Anies Nanti akan maju. Lebaran Itu yang haji, penting. mungkin lebaran haji. Masih nunggu lebaran. Bapak-bapak, terima kasih. Udah mau 3 lebaran. Iya, udah mau 3 lebaran, belum ada juga cawapresnya. Sayang sekali waktu kita sudah habis, tapi terima kasih sudah hadir bersama kami di Kontroversi pada malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Kontroversi. Saya Zilvia Iskandar pamit undur diri. Sampai jumpa. Metro TV. Dipersembahkan oleh